airnya keluar. Menggunakan baterai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Neo Channel? Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Kali ini saya akan mencoba membuat pompa air menggunakan akuarium dengan daya setrum sekitar 6 volt sampai 12 volt ya. Untuk antisipasi mati lampu atau mati listrik, karena akuarium kalau mati listrik itu ikannya pasti akan pada mati. Seperti kalau jenis-jenis seperti ikan emas ataupun ikan nila, dia akan mudah mati karena tidak ada oksigen. Kali ini saya akan coba merancang atau merakit pompa air akuarium dengan menggunakan baterai ya, baterai 6 volt, daya setrumnya 6 volt sampai 12 volt. Saya akan merakit sendiri menggunakan bahan-bahan rongsokan atau bahan-bahan bekas seperti dop atau peralon-peralon bekas untuk membuat pompa air akuarium daya 12 volt dan 6 volt. Bisa 6 volt, bisa juga 12 volt. Saya hanya menggunakan baterai bekas saja ya. Saya akan coba merakitnya seperti apa cara membuat pompa air akuarium dengan daya 6 volt sampai 12 volt, tidak menggunakan tegangan atau setrum listrik ya. Untuk antisipasi dimana nanti mati listrik atau mati lampu, karena di sini kalau mati listrik itu mencapai 1 hari kalau tidak ada antisipasi atau untuk pompa air, karena ikan akan mati, tidak ada oksigennya ya. Makanya saya akan coba merakit menggunakan bahan-bahan bekas seperti dinamo bekas, printer, paralon-paralon juga bekas ya, hanya menggunakan lem plastik seal. Baik, sebelum lanjut video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar selalu dapat mengikuti video-video saya yang terbaru, dan dukung terus channel saya agar saya bisa terus berkarya dan menyajikan yang lebih baik dan bisa bermanfaat lagi. Baik, kita akan coba lihat bahan-bahannya apa saja ya yang saya gunakan saat ini. Bahan-bahan yang saya gunakan, pertama saya menggunakan lem desktop atau plastik seal ya untuk perekatnya. Lalu saya menggunakan juga ini baterai bekas kipas ya, saya gunakan juga. Ini bisa dicas, bisa juga menggunakan baterai biasa dalamnya ya. Ini dinamonya bekas printer ya, dinamo bekas printer saya gunakan juga. Paralon-paralon bekas potongan ya, juga ini dopnya seperti ini, dan nanti kita akan coba ini kita rakit. Untuk ini bahan-bahannya ya seperti ini, semua serba bekas, tidak ada yang baru. Ininya pun dopnya bekas juga ya, ini bekas juga. Kita akan coba menggunakannya, kita rakit seperti ini. Saya menggunakan bahan-bahan bekas semua, tidak ada bahan-bahan yang baru ya. Ini pun dinamonya bekas ya. Kita akan coba merakitnya seperti apa dan bagaimana merakit pompa air akuarium 12 volt atau 6 volt ya, 6 volt sampai 12 volt ya. Bisa menggunakan aki motor, bisa juga menggunakan baterai ya. Ini baterai, dalamnya baterai ini, karena ini dicas saja, dalamnya baterai bekas kipas ya. Kita akan coba ya merakitnya. Baik, ikuti terus. Baik, dinamo telah kita pasang di sini ya. Kita pasang, kita kasih perekat, kasih lem, kita pasang. Untuk lebih kuatnya lagi nanti kita pasang ini, kita harus hamplas dulu ya, agar perekatan lemnya kuat. Kita hamplas dulu. Bahan-bahannya cukup bahan-bahan bekas saja semua. Yang saya gunakan bahan-bahan bekas. Dinamo sudah kita pasang ya. Kita persingkat saja, kita pasang. Ini.
Ini untuk penutupnya kita amplas juga. Ini menggunakan dop ya, dop 1 in. Menggunakan dop 1 in. Kita harus amplas sebelum kita lem. Kita rapikan agar bisa. Untuk melubangi ininya kita menggunakan pisau ya, seperti ini. Kita bolongi, sudah kita bolongi. Ini udah saya pasang ya, sementara udah saya pasang karena untuk mempersingkat waktu saja. Ini saya bolongin. Untuk pengelemannya agar lebih kuat, kita amplas lagi. Kita bersihkan ya, kita amplas ya. Agar lemnya lebih merekat. Setelah semua kita amplas rapi, nah, dia sudah kuat. Kita bersihkan agar di lemnya dia lebih kuat dan lebih merekat ya. Ini sudah kita amplas. Kincirnya pun saya menggunakan kincir bekas ya. Ini untuk kipasnya kita masukkan ke sini. Kita akan coba tes muter atau tidak ya. Kita tes untuk menggunakan baterai seperti ini. Kita akan tes apakah dia bisa berfungsi atau tidak. Muter ya. Dia berputar. Sudah berfungsi, berputar. Kita akan mengelemnya kembali. Seperti ini. Kita akan coba seperti ini ya. Kita seperti ini. Kita akan gunakan lemnya dulu. Kita akan coba gunakan ini. Jadi kita akan coba lemnya kita ini. Kita harus betul-betul cara pemasangannya yang rapi ya. Jangan sampai si kipas ini terbentur ke bodi sini ya. Pemasangannya harus betul-betul ngepas seperti ini ya. Kita akan coba racik lemnya dulu. Ini lemnya ya, menggunakan lem desktop atau plastik steel ya. Ini sama desktop atau plastik steel. Kita akan buka. Ini yang warna hitam. Warna hitam ya. Ini yang warna putihnya. Desktop juga warna putih. Kita kasih lubang. Untuk lem, rekatnya adalah yang putihnya ini untuk pengeras ya. Putih ini untuk pengeras, dan ini untuk yang hitam campurannya. Ya, kita akan coba. Seperti ini. Tidak usah terlalu banyak karena dia akan cepat mengeras ya.
cepat kering. Bila kita menggunakan yang campuran putihnya itu lebih banyak, ini adalah untuk pengeras cepat kering ya. 5 menit dia sudah kering ya. Kita aduk-aduk seperti ini agar dia tercampur ya. Putih dengan hitam itu tercampur menjadi satu. Ini ya sudah tercampur. Kita ambil posisinya yang rapih ya, untuk agar dia tidak terbentur ke bodi ya. Agar dia tidak bocor, kita rekat dengan begitu lem ini ya. Seperti ini. Sampai merata ya. Kita keliling lemnya. Setelah lemnya merata, semua sudah merata lemnya, biarkan kita menunggu kering ya. Kita menunggu kering, kita biarkan dulu biar si lemnya ini kering ya, posisinya kering. Kita tunggu sampai dia kering. Biasanya dia kalau ada cuaca panas itu 5 menit sudah bisa kering ya, untuk lem plastik steel ini. Karena cuacanya mendung, dia agak butuh proses waktu ya untuk pengeringannya. Kita tunggu sampai kering, nanti baru kita. Baik, setelah lemnya semua kering ya, posisi semua kering, ini sudah kering semua lemnya. Kita akan mencoba pompanya ya, berfungsi atau tidak ya, karena ini hanya menggunakan setrum 6 volt ya, kita tidak menggunakan setrum 12 volt. Kalau 12 volt itu perputarannya lebih kencang, namun ini kita menggunakan setrum yang 6 volt ya, hanya menggunakan batu baterai saja ya. Kita akan coba tes, karena semua posisinya sudah kering semua lem-lemnya ya. Ini seperti ini saja, sebenarnya tidak saya rapikan. Yang penting kita akan coba berfungsi atau tidak dari pompa akuarium antisipasi mati listrik ya. Ini hanya menggunakan setrum batu baterai yang 6 volt, kita tidak menggunakan yang 12 volt. Pasti ada perbedaan 6 volt dan 12 volt di perputaran dinamonya dan daya sedot airnya ya. Kalau 6 volt mungkin agak tidak terlalu kencang, kalau 12 volt pasti daya sedot airnya lebih kencang dan lebih banyak ya. Kita akan coba menggunakan 6 volt saja. Seperti ini ya, saya menggunakan baterainya, ini hanya kekuatan 6 volt saja. Kita akan coba tes, kita sambungkan ya si baterai dengan pompa. Ini 6 volt saja ya, tidak menggunakan 12 volt. Pasti ada perbedaan di daya sedotnya ya. 12 volt itu lebih kencang perputaran dinamonya dan daya sedot airnya pun lebih kencang. Kalau 6 volt kemungkinan perputaran dinamonya tidak begitu kencang dan daya sedot airnya pun tidak mungkin kencang ya. Kita akan tes apakah bisa fungsi atau tidak.
airnya, pompanya berfungsi. Lihat sendiri ya. Ini untuk akuarium, bisa antisipasi ya. Memang perputarannya tidak begitu cepat, tidak begitu kencang untuk perputaran daya sedot airnya, karena hanya menggunakan setrum 6 volt ya. Kalau bila kita menggunakan setrum 12 volt, mungkin akan lebih kencang lagi daya sedot airnya, dan perputaran dinamonya pun lebih kencang. Ini hanya menggunakan setrum 6 volt ya. Mati, kita jalankan kembali. Segini cukup untuk oksigen akuarium. Antisipasi mati listrik ya, kita hanya menggunakan baterai dengan membuat dinamo pompa 6 volt menggunakan baterai. Antisipasi mati listrik untuk akuarium ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua. Selamat mencoba untuk antisipasi mati listrik. Kalau kita mati listrik akuarium biasanya tidak ada antisipasi, kita bisa membuat pompa air menggunakan baterai 16 volt, bisa juga 12 volt ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua. Kekurangan dan kelebihannya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar selalu dapat mengikuti video-video saya yang terbaru dan saya terus berkarya dan membuat yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.